What is your biggest struggle? My struggle sekarang. Sekarang nggak, mungkin yang lalu-lalu juga sebagai perempuan. Yang dulu tuh maksudnya banyak yang udah tahu sih. Maksudnya waktu aku kehilangan bayi perempuanku, itu tuh kayaknya it changed me as a person sih. Waktu Namia meninggal itu tuh berat banget. Karena tuh kan aku berusaha banget untuk dapat anak kedua ya. Kayak selang usianya tuh Maiza 10 tahun. Dan aku usaha banget sampai kemudian aku akhirnya hamil. Dan hamilku tuh berat banget waktu itu. Aku 3 bulan tuh harus bed rest di rumah sakit. Sampai jadi kayak ketua RT, ibu RT deh ya, di RSPI. Saking nggak boleh tidur, nggak boleh turun tempat tidur loh, Tewaca. Dari orang yang sibuk banget Ke toilet gitu gimana Mbak? Di tempat tidur. Jadi aku dari reporter yang liputan kemana-mana, tiba-tiba 3 bulan, Oh my God. pipis, pupuk, semuanya di tempat tidur nggak boleh turun. Tapi terus aku mau karena Pokoknya harus bertahan. bayiku gitu ya. harus hidup. Iya, iya. Dan aku tuh pokoknya aku dulu ngerasa kalau aku udah mau sesuatu pasti dapet. Jadi I did everything. Pokoknya gue nggak turun, gue pupuk di tempat tidur, gue pupuk tapi gue mau bayi gue lahir. Itulah pengorbanannya. Itu aku. Dan aku tuh yang kayak aku baca semua buku tentang bayi yang kira-kira akan lahir. Oh, kan dibilang kalaupun lahir mungkin ada kemungkinan ada gangguan jantung atau kalaupun lahir prematur harus ini prematur. Aku baca semua buku tentang itu. Aku beli Medela yang buat pompa air susu tuh yang paling mahal gue cari di Amazon. Jauh sampai kapan? Yang pokoknya gue mau kalau bayi gue lahir ini harus hidup. Bayinya meninggal. Lahir 3 jam terus meninggal. Di bulan 9 bulan. berapa? Iya, nggak sampai 9 bulan, jadi 7 bulan. Jadi tuh waktu itu pas aku hamil tuh, problemnya adalah air ketubanku tuh rembes, selalu keluar. Jadi aku tuh seminggu sekali ada prosedur, dokter tuh harus nyuntik, masukin air ke dalam, cairan ke dalam. Jadi Supaya pakai dia jarum tetap yang itu. tipis, pelan-pelan, jangan sampai kena janinnya. Aku inget banget tuh, Bismillah, jangan sampai kena bayinya, jangan sampai kena bayinya. Ditusukin, masukin air supaya cukup, supaya bayiku bisa ini. Terus habis itu pasti kalau habis dimasukin air itu pasti terus kalau aku gerak dikit keluar. Aduh sayang banget airnya keluar gitu. Aku inget banget. Tapi terus kan aku dulu mikirnya pokoknya kalau kita berusaha pasti dapet. Aku kan orang-orangnya kekeh gitu. Sama. Aku Coba dulu, semangat dulu. Gitu. Tapi ternyata apapun yang kita usaha Iya. kalau Tuhan nggak ngasih nggak ngasih. How you cope with that? Kayak kadang-kadang kita sebagai orang, I know kayaknya mana tipe yang ambisius juga ya, yang ngejar apa yang dimau. Tapi pada saat apa yang kita mau kita udah usaha 110% bahkan Tapi lebih nggak dapat. How you deal with that? Aku ada fase-fasenya. Ada aku fase marah karena setiap hari tuh aku nazar. Kalau bayiku hidup